Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa dengan tutorial kimia bersama Urip.info. Dalam video ini akan dibahas tentang trik cara memprediksi kekuatan dari asam-asam oksi ya. Asam oksi itu adalah asam yang di dalamnya mengandung oksigen seperti HNO3, HNO2, HClO3, HClO4 dan lain-lain. Yang pertama, ini adalah panduan yang kasat mata tanpa harus mengingat hal yang lain. Misalnya kalau kita punya, ini yang paling terkenal kan ada H2SO4. H2SO4 ini kan termasuk asam kuat. Kemudian ada lagi yang mirip dengan ini adalah H2SO3. Dia termasuk asam lemah. Dari yang kasat mata, dari yang ada ini, kita tahu bahwa hidrogen ini kan masing-masing berjumlah 2. Tetapi jumlah oksigennya ini berbeda. Kalau asam sulfat O-nya 4, asam sulfit O-nya 3. Kalau kita lihat selisihnya ya, di sini hidrogen dengan oksigen selisihnya kan 1 ya. Jadi hidrogennya 2, oksigennya 3. Jadi selisih keduanya itu hanya 1. Terus yang di sebelah sini, hidrogen dengan O, punya selisih sebanyak 2. Nah, nanti yang akan jadi pedoman kita, bila suatu asam oksi, jumlah hidrogen dan oksigen berselisih sama dengan 2, bedanya itu 2 jumlah atom-atomnya, atau lebih, maka dia boleh kita kategorikan sebagai asam kuat. Kenapa bisa seperti itu? Di blog urip.info sudah dijelaskan argumen-argumennya. Di sini kita tidak bahas lagi tentang argumennya. Perlu diingat ya, bila selisih antara O dan H itu 2 atau lebih, maka ia boleh kita kategorikan sebagai asam kuat. Contoh yang lain, misalnya kita ambil contoh HNO2 dan HNO3. Kalau kita lihat selisihnya, kalau ini kan hanya 1 ya, hanya 1 O-nya 2. Berarti kan 2 dikurangi 1. Selisih antara jumlah O dan H sama dengan 1. Kita boleh kesimpulkan ini. Kalau begitu dia termasuk kategori asam lemah. Sementara di sini hanya 1, kemudian O-nya ini kan 3. Selisih di antaranya ini, antara H dan O, berarti kan 3 dikurangi 1. Hasilnya 2. Tadi sudah dibuat kesimpulan pada contoh H2SO4 bahwa kalau selisih H dan O 2 atau lebih, dia termasuk kategori asam kuat. Ini clue khusus untuk asam-asam oksi. Kemudian contoh lagi yang lain. Misalnya kita ambil contoh H3PO4. Ada lagi yang mirip dengan itu, H3PO3. Nah, kalau kita menggunakan prinsip tadi, maka untuk H3PO4, selisih jumlah oksigen dan hidrogen 4 dikurangi 3. Hasilnya 1. Karena 1 kurang dari 2, maka dia pasti kita katakan asam lemah. Sekarang H3PO4, oksigennya jumlahnya 3, hidrogennya 3. Tidak ada selisih, tidak ada beda, 0. Sudah pasti ini kita kategorikan sebagai asam lemah. Contoh lagi misalnya golongan asam-asam oksi dari halogen. Kita tahu di sana ada HClO4, ada lagi HClO3, HClO2, HClO. Nah, dilihat dari selisih hidrogen dengan oksigen 1 dengan 4. Selisihnya kan sama dengan 3 nih. Makanya asam perklorat itu kita masukkan sebagai golongan asam kuat. Demikian pula yang ini boleh kita klasifikasikan seperti itu karena kita hitung hasilnya kan sama dengan 2 nih. Kita klasifikasikan sebagai asam kuat. Sementara yang ini 2 dikurangi 1, hasilnya 1. Berarti dia bukan asam kuat, tetapi masuk kelompok asam lemah. Yang ini apalagi? Kan 1 dikurangi 1, 0. Ini jelas asam lemah. Nah, nanti kalau kita jumpai beberapa jenis asam yang lain, kita coba prediksi dengan cara seperti ini. Oke, cukup sekian. Terima kasih sudah menyimak video ini. Sampai jumpa pada bahasan kimia lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.